Pernah nggak sih kepikiran gimana kalau temuan sains modern ternyata kelihatannya bertentangan dengan apa yang tertulis di kitab suci? Apakah ini artinya ada kesalahan sains di dalam kitab suci? Atau jangan-jangan kita yang salah menafsirkannya? Nah, ini pertanyaan besar yang akan kita coba bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari perdebatan yang paling seru dan paling sering kita dengar ya. Bumi itu bulat atau datar? Di satu sisi, ada sains yang kita pelajari dari bangku sekolah. Tapi di sisi lain, ada juga keyakinan yang dipegang erat oleh sebagian orang. Percaya atau enggak, perdebatan ini adalah gerbang yang pas banget untuk masuk ke diskusi yang jauh lebih mendalam. Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari debat bentuk bumi, terus kita lihat gimana peran penafsiran, kita bandingkan juga dengan sejarah, lalu kita analisis sebuah narasi spesifik dari hadis. Setelah itu, kita akan dihadapkan pada dilema yang muncul, dan kita tutup dengan refleksi tentang hubungan akal dan keyakinan. Oke, bagian pertama, bumi datar atau bulat. Kita pakai perdebatan modern ini sebagai titik awal pembahasan kita. Jadi, balik lagi ke pertanyaan inti kita. Apa benar ada kesalahan sains di dalam Al-Quran? Jawaban dari sumber kita ini mungkin agak mengejutkan. Jawabannya, ya, ada. Eits, tapi tunggu dulu. Poin kuncinya adalah, kesalahan itu bukan pada Al-Qurannya, tapi pada terjemahan, tafsiran, dan kitab-kitab penjelas yang ditulis oleh manusia. Ini pembedaan yang penting banget buat kita pegang. Yo, kita masuk lebih dalam ke argumen utamanya. Letak kesalahannya ada di tafsir, bukan di Al-Quran itu sendiri. Di sini kita bakal lihat gimana satu teks yang sama bisa menghasilkan kesimpulan yang beda banget tentang alam semesta. Dan tahu nggak yang bikin menarik? Ini bukan perdebatan antara sains modern melawan agama. Jauh, berabad-abad yang lalu, para ulama Islam sendiri udah memperdebatkan ini. Di satu sisi ada ulama yang menafsirkan ayat secara harfiah untuk mendukung gagasan bumi datar. Tapi di sisi lain, lihat nama-nama ini. Ada raksasa intelektual seperti Ibnu Taimiyah. Beliau nggak cuma pakai dalil dari kitab suci, tapi juga menggabungkannya dengan observasi astronomi dan logika buat menyimpulkan kalau bumi itu bulat. Ini nunjukin betapa kaya dan beragamnya pemikiran dalam tradisi Islam itu sendiri. Nah, kutipan dari Profesor Quraisy Shihab ini, wah, ini benar-benar merangkum satu prinsip penting, kerendahan hati intelektual. Boleh-boleh aja kita punya teori ilmiah, tapi jadi keliru kalau kita memaksakan teori kita itu ke dalam ayat suci. Seolah-olah teori kita itulah satu-satunya kebenaran dari Tuhan. Sekarang, coba kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya ya. Ternyata, nih, ketegangan antara penemuan ilmiah dan doktrin agama yang sudah mapan itu bukan fenomena unik. Ada contoh paralel dari sejarah barat yang terkenal banget. Yap, kisah Galileo Galilei. Waktu Copernicus bilang matahari itu pusat tata surya dan Galileo membuktikannya dengan teleskop, dia itu sebetulnya nggak sedang melawan Tuhan. Dia sedang menantang doktrin yang dipegang otoritas gereja saat itu, yang didasarkan pada penafsiran mereka. Hasilnya, dia dihukum. Di contoh klasik banget gimana bukti baru bisa berbenturan keras dengan interpretasi yang sudah terlanjur mapan. Seperti yang kita lihat dari kisah Galileo tadi, menantang tafsir yang udah mapan itu bisa memicu konflik. Nah, sekarang kita balik lagi ke dalam tradisi Islam buat ngebahas lapisan yang lebih rumit lagi, yaitu ketika sebuah narasi dari hadis berhadapan langsung dengan sains modern. Sumber narasi ini bukan main-main loh, datangnya dari kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, dua kitab yang posisinya sangat tinggi dalam tradisi Sunni, cuma satu tingkat di bawah Al-Quran. Nah, inilah yang membuat perbandingan ini jadi begitu penting dan sensitif. Hadis yang diriwayatkan Abu Dzar ini menggambarkan perjalanan harian matahari dengan cara yang sangat puitis. Jadi matahari digambarkan berjalan sampai ke suatu tempat di bawah arsy atau singgasana Tuhan. Di sana, ia bersujud. Lalu ia diperintahkan untuk bangun dan kembali seperti semula. Hingga akhirnya ia terbit lagi dari tempatnya. Ini sebuah gambaran kosmologi yang sangat spesifik. Dan disinilah kita ketemu titik perbedaannya yang sangat jelas. Narasi hadis tadi secara implisit nunjukin perspektif geosentris, seolah-olah matahari bergerak mengelilingi bumi dan menghilang untuk bersujud. Sementara itu, sains modern yang dasarnya adalah bukti empiris bertumpuk-tumpuk menjelaskan model heliosentris. Bukan matahari yang pergi, tapi rotasi bumilah yang menyebabkan adanya siang dan malam. Nah, ketidaksesuaian ini mau tidak mau menempatkan kita di sebuah persimpangan jalan. Sebuah dilema yang menghadapkan kita pada tiga pilihan yang jujur aja semuanya sulit. Ini bukan soal mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, tapi tentang bagaimana kita meresponsnya. Jadi, gimana dong kita menghadapi dilema ini? Kira-kira ada 3 jalur yang bisa kita ambil. Pertama ya, udah kita tolak aja sains modern dan semua buktinya.
Kedua, ini pilihan yang berat banget bagi banyak orang beriman, yaitu mempertanyakan kembali keaslian narasi hadis tersebut. Atau, ada jalur ketiga, bisakah kita mencari jalan tengah? Yaitu dengan menafsirkan ulang narasi ini bukan sebagai penjelasan astronomi yang harfiah, tapi mungkin sebagai sebuah metafora tentang ketaatan alam semesta kepada Sang Pencipta. Kalau Anda di posisi ini, jalur mana yang akan Anda pilih? Dilema tadi itu pada akhirnya membawa kita ke jantung permasalahannya. Bagaimana kita menyeimbangkan antara penggunaan akal dan kepatuhan dalam keyakinan kita. Sumber kita menawarkan sebuah pembedaan yang menurut saya cerdas banget. Jadi ada dua wilayah dalam agama. Untuk hal-hal yang sifatnya syariat, ini soal ritual ibadah ya, seperti cara sholat atau puasa, sikap yang dianjurkan adalah sami'na wa ato'na. Kami dengar dan kami taat. Tapi untuk hal-hal yang menyangkut akidah, ini soal keyakinan inti, termasuk pemahaman kita tentang alam semesta, kita justru didorong untuk bertanya, mencari bukti dan menggunakan akal kita. Dengan kata lain, pondasi keyakinan kita itu harus kokoh dan bisa diuji secara rasional. Dan dorongan buat mencari bukti ini bukan ide modern loh, akarnya sudah kuat banget dari kisah para nabi. Coba deh, kita resapi kata-kata Nabi Ibrahim ini. Beliau nggak cuma bilang, percaya saja padaku, beliau bilang, dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti atas yang demikian itu. Ini menggarisbawahi bahwa keyakinan yang kuat itu adalah keyakinan yang didasari bukti dan pemahaman, bukan sekedar ikut-ikutan. Pada akhirnya, semua obrolan kita ini kembali ke satu pertanyaan yang sangat fundamental. Ini bukan soal memilih sains atau agama, ini tentang bagaimana keduanya bisa berdialog. Jadi, di manakah kita harus menarik garis batas antara iman yang kadang memerlukan kepasrahan dan akal yang selalu menuntut pembuktian? Pertanyaan ini mungkin nggak punya jawaban yang gampang, tapi berani untuk menanyakannya adalah langkah pertama menuju keyakinan yang lebih dewasa dan pemahaman yang lebih utuh.